untuk mengecat kapal. Tapi kemudian dia ketika melihat lubang yang ada di kapal itu, kemudian dia menambal lubang yang ada di kapal tersebut. Nah, setelah selesai mengecat, kemudian dia dikasih upah oleh bosnya itu. Ya kira-kira kalau mengecat kapal 500.000 lah. Nah, kemudian setelah itu beberapa hari itu bosnya itu datang kembali juragannya, kemudian berkata kepada si tukang cat ini, "Pak, kamu saya kasih tambahan ongkos untuk mengecatnya kemarin." Lah kan kemarin sudah dikasih, Pak. Ya, ini saya tambahin lagi 5 juta paket. Ya, kok banyak sekali, Pak, kan kemarin hanya mengecat sudah dikasih 500.000 kan sudah cukup gitu. Ya, soalnya gini, ketika kamu mengecat kemudian kamu menambal kapal itu, saya itu ketika itu sedang bepergian, kemudian berpikir setelah dicat, catnya kering, kemudian anak saya naik ke kapal itu. Saya itu kemudian berpikir, waduh, kapalnya padahal bocor, kok anaknya wis numpak kapal. Kemudian saya itu kepikiran, aduh, gimana ini cara menghubungi anak saya, nggak bisa karena sulit gitu ya untuk menghentikan anak saya yang sudah terlanjur ke laut naik kapal itu, padahal kapalnya dalam kondisi bocor. Tapi ternyata setelah saya pulang, anak saya itu pulang dalam keadaan selamat. Ternyata saya lihat kapalnya sudah kamu tambal, padahal kamu tidak saya perintahkan untuk menambal, kamu hanya saya perintahkan untuk mengecat saja. Tapi kok kamu kemudian malah menambal. Saya kemudian berpikir, ya Allah, seandainya kamu itu hanya memikirkan pekerjaan mengecat saja, tidak memikirkan dengan menambal, pasti anak saya sudah mati semuanya yang sedang naik kapal. Tapi karena kamu tanpa saya suruh untuk menambal kapal itu, kamu dengan kerelaan hati, dengan keikhlasannya menambal tanpa lapor juga kepada saya kemudian berpikir, wah, nyawa anak saya mahal harganya ini. Kalau seandainya tidak ditambal anak saya sudah mati semua, nah kemudian kok ditambal anak saya menjadi selamat, wah, saya harus menggantikan keselamatan anak saya dengan mengganti ongkosnya kepada kami dengan yang lebih besar lagi. Ya, si Pak tukang catnya ya kan hanya bola balik itu ya kan hanya menambal pekerjaan ringan, Pak. Ya, tapi ini keselamatan anak saya jauh lebih penting. Anak saya menjadi selamat. Saya kasih bonus tambahan karena kamu sudah menambal. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan ikhlas dan pekerjaan itu sebetulnya bukan menjadi job kita gitu ya, bukan menjadi urusan kita, bukan menjadi apa yang diperintahkan kita, tapi ketika kita itu bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, insya Allah pasti akan ada bonusnya, akan ada gantinya. Maka ya termasuk saya juga, mari semuanya bekerja secara cerdas, secara ikhlas, secara tuntas. Karena dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, insya Allah ada jalan keluarnya, insya Allah ada rezekinya, ada ada manfaatnya semuanya ketika kita melakukan pekerjaan dengan keikhlasan. Dan dari kisah ini juga bisa kita ambil pelajaran, mari kita tutup lubang-lubang yang ada di mana saja. Kalau tadi lubang di kapal ditutup dengan ikhlas sehingga kapalnya menjadi sempurna. Sedangkan di lembaga kalian, lembaga panjenengan semua itu juga mungkin ada celah-celah, ada lubang-lubang yang perlu panjenengan tutupi sehingga lembaganya ini maju bersama menjadi besar. Maka panjenengan otomatis harus mau dengan kerelaan untuk menutup lubang-lubang itu, menutup kekurangan-kekurangan itu. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Satu mungkin pandai di dalam IT, tetapi mungkin di dalam membuat model pembelajarannya kurang. Mungkin ada yang kelebihannya ketika menjadi orator, pembicara, tetapi dalam hal IT kurang. Jadi semuanya harus siap untuk menutupi kekurangan teman-teman, kekurangan
room ini, dalam satu lembaga ini harus bisa berusaha menutupi kekurangan-kekurangan, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Dan lagi harus bisa siap untuk tidak selalu berada di zona nyaman. Ada seorang raja yang mendapatkan hadiah 2 ekor burung. Kemudian 2 ekor burung itu dilatih dua-duanya. Yang satu cepat pinter, bisa terbang ke sana kemari, kemudian suaranya berkicau dengan indah. Tapi yang satu itu tetap bertengger di atas dahan, tidak mau bergerak, tidak mau terbang, tidak mau bersuara. Nah kemudian Pak rajanya ini kebingungan, kok sing siji lincah, kok sing siji ora lincah, meneng wae. Nah kemudian dia menyuruh seorang petani yang ahli di bidang perburungan itu, suruh datang. Dipun iki carane manuk itu ben lincah kaya sing siji. Wis tak latih, wis tak pon, tak surak-suraki, tak latih dhewek kok ora iso. Akhirnya Pak petani itu hanya melatih sebentar gitu, kemudian sudah bisa terbang, sudah bisa berbicara. Pak raja itu heran, kok bisa sih secepat itu si burung ini menjadi lincah. Kamu apakan burungnya kok kemudian menjadi lincah seperti ini? Oh saya itu hanya memotong dahannya Pak, saya hanya memotong dahan tempat dia bertengger. Nah ketika dahan tempat dia bertengger saya potong, nah otomatis dia lincah ke sana kemari. Itu pelajaran yang sangat penting kita ambil, bahwasanya ketika seseorang berada di zona nyaman terus itu berarti malah justru tidak akan memajukan dirinya, tidak akan bisa membuat dia lincah. Tapi begitu zona nyamannya itu diambil, dipindahkan, nah malah kelihatan kemudian bakatnya kelihatan, apa itu talentanya kelihatan, lincahnya kelihatan, suaranya keluar. Jadi apa disikapi bahwasanya oh sekarang saya kok tidak boleh kemudian berada di zona nyaman terus, harus ada tantangan, harus ada peningkatan. Nah, saya harus gimana? Saya harus memajukan lembaganya masing-masing, berupaya keras yang tadi menutupi semua lubang-lubang yang ada, dan tidak usah kemudian menutupi lubangnya itu dengan mengabarkan kepada seluruh dunia. Berusahalah untuk berbuat kebaikan tanpa orang lain tahu. Tidak usah orang lain diberi tahu. Karena yang kita kerjakan itu urusannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan itu kan urusannya dicatat oleh Allah sebagai amal, tidak perlu kemudian dilihat oleh orang. Jadi tidak perlu kemudian sedikit-sedikit hanya menyingkirkan sampah saja, cekrek. Nah, kemudian wis dinoke yang wis buang sampah lu. Padahal buang sampah. Dinoke cekrek, karpete reget. Wis belum mbak. Bisa cekrek, tidak usah mencari cekrekan. Likers. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu bukan karena yang banyak likersnya, bukan yang banyak viewersnya, bukan yang banyak subscribesnya, bukan yang banyak followersnya, tetapi adalah orang yang paling bertakwa. Nah orang yang bertakwa itu cirinya apa ya? Di antaranya itu tadi, berbuat kebaikan tanpa memberitahu orang lain, berbuat kebaikan tanpa ingin dilihat orang lain. Jadi percayalah, Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat. Insya Allah apa yang panjenengan kerjakan selama ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan tanpa harus mengabar-ngabarkan kepada orang. Nah, cirinya orang yang ikhlas itu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Tidak ada orang yang keburukannya dikabar-kabarkan ke orang lain ya. Sama, orang yang ikhlas adalah menyembunyikan kebaikan-kebaikannya
sebagaimana ia menyembunyikan keburukan. Nah, mungkin itu saja apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan terutama kepada diri saya sendiri yang juga masih banyak kekurangannya, yang juga masih perlu ditutup lubang-lubangnya, ditutup kekurangan-kekurangannya gitu. Jadi saling menutupi kekurangan. Tidak usah kemudian merasa paling berjasa juga tidak perlu, merasa yang paling bisa juga tidak perlu. Jadi harus semuanya dikerjakan lillahi ta'ala, mengharapkan ridho Allah. Nah, ini bukti lagi kan tiap tahun panjenengan sudah mendapatkan ada sedikit bonus lah dari panjenengan dalam berjuang di amal usaha Aisyah ini, sehingga tiap tahun ada muzaki yang mengeluarkan zakatnya, kemudian dari pihak amilnya dari PCM Muhammadiyah kemudian menyampaikan kepada mustahiknya panjenengan semua, termasuk orang yang bisa bila berjuang di sana. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat panjenengan, kemudian menambah syukurnya panjenengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.